Di depan layar Bapak Ibu bisa dilihat ada beberapa jenis tanaman ya, kukurbitacea yang mungkin sering kita kenal ini ya seperti timun, terus juga pare, termasuk tanaman koyong atau gambas. Terus kalau untuk di buah-buahannya ada melon, ada semangka, ya, terus juga timun suri. Ini yang sering kita konsumsi sebagai buah. Nah, apa sih manfaat dari tanaman kukurbitacea ini? Jadi famili kukurbitacea ini salah satu anggota tanaman atau tumbuhan menjalar yang memiliki banyak manfaat untuk pemenuhan sayur dan buah. Dari genusnya ini memiliki 120 gen dan 900 spesies. Jadi famili ini cukup tersebar, cukup banyak sekali, Pak, yang ada yang sudah diteliti di dunia ini. Nah, anggota ini memiliki ciri morfologi atau tanaman fisik itu berupa sulur atau alat-alat pembelit. Jadi ketika ada tanaman yang mungkin terlihat ada pembelitnya atau dari cabang dia bermetamorfosisnya, bermetamorfosis menjadi alat-alat pembelit dan sulur. Nah, ini merupakan salah satu dari anggota famili Cucurbitaceae. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah kandungan kukurbitasin. Nah, ini punya manfaat ya untuk mengurangi atau mengobati kanker dan juga diabetes. Jadi kukurbitasin ini hanya dimiliki oleh jenis-jenis tanaman kukurbitaceae, di mana senyawanya ini berasa sangat pahit ya. Dan kandungan pahitnya ini jika semakin berasa cukup pahit, berasa pahit yang cukup tinggi gitu, aromanya itu sudah bisa dipastikan semakin menyengat. Nah, ini ada ada satu contoh buah melon. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada ketemu parfum, baik itu di pakaian atau untuk parfum di kendaraan, ya. Nah, melonnya itu diambil dari salah satu jenis tanamannya, namanya ini nih, melon dia buahnya kecil, tapi rasanya pahit sekali. eh, Cuman kelebihannya dia memiliki wangi yang cukup kuat gitu. Jadi kandungan kukurbitasi di dalam melon ini cukup tinggi dan ini yang sering digunakan sebagai tanaman parfum. Di Indonesia baru mulai dibudidayakan di daerah Jogja ini untuk buah melon ini. Salah satu pengembangnya dari peneliti dari UGM, dia mengembangkan tanaman melon ini. Nanti bisa di browsing, bisa cari jenis tanamannya terus di mana ininya. Mungkin Bapak Ibu tertarik ingin memproduksi tanaman atsiri ya. Karena kan kita tahu tanaman atsiri minyak-minyak wangian ini harganya cukup luar biasa di pasaran ya. Ya selain dari misalnya minyak cengkeh, terus juga ada minyak nilam ya. Dan ini ada baru lagi dari minyak melon. Ya, mungkin ini jadi salah satu peluang untuk memproduksi tanaman-tanaman atsiri ya terutama dari buah-buahan. Nah, peran penting dalam yang dihasilkan dari tanaman kukurbitacea ya itu banyak sekali. Sebagai anti diabetes yang tadi sudah saya sebutkan, terus anti kanker, anti tumor, dan juga dia mengandung nutrisi dan senyawa bioaktif seperti fenolat, flavonoid, vitamin ya. Ya, vitamin yang di dalamnya terkandungnya termasuk beta karotin, terus vitamin A, vitamin B2, alfa tokoferol, vitamin C, dan vitamin E. Senyawa yang lainnya juga terkandung asam amino, karbohidrat, dan mineral, terutama kalium. Nah, jadi memang kandungan kalium yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman kukurbitacea, terutama timun dan lain sebagainya ini cukup tinggi sekali. Di mana kalium ini dia untuk meningkatkan tekstur rasa, terus wangi dan juga rasa buahnya gitu, semakin manis atau tidak gitu. Nah, di dalam tanaman kukurbitacea ini digolongkan termasuk yang paling rendah kalori di antara jenis-jenis tanaman merambat yang lainnya. Ya, jadi yang paling rendah itu tercatat itu pada tanaman labu. Dia hanya memiliki 17 kilokalori per 100 gram buah labu segar. Ya, jadi ini memang sering sekali jadi rekomendasi penggiat-penggiat untuk diet ya untuk menjaga kesehatan badan ya sering pakai timun atau sering melon untuk mengurangi konsumsi kalorinya. Nah, ada juga sebagai informasi ya. Jadi di Belgia itu sering sekali setiap tahun mengadakan kontes buah labu terberat. Nah, kemarin 2016 itu tercatat paling berat ya di antara kontes-kontes yang lainnya itu bisa sampai
lebih dari 105 kilogram dari satu unit mobil Avanza. Jadi kalau beratnya Avanza 1085 kilo, nah ini buah labu ini satu buah beratnya bisa sampai 1090 kiloan, 1190 kiloan. Nah ini yang pernah ditanam di Belgia pada tahun 2016 ya, sampai tercatat di rekor dunia. Nah, apa sih keuntungan dari tanaman kukurbitase? Ya, yang pertama bisa dilihat sebagai sumber bahan makanan, baik sayuran, buah-buahan dan obat-obatan. Dan untuk menemukannya di beberapa tempat ya, mungkin di beberapa dekat pegunungan cukup banyak sekali yang tumbuh secara liar tanaman-tanaman ini. Ya, jadi bisa ditemukan cukup dengan tanpa budidaya yang berat juga bisa didapatkan hasilnya. Terus sebagai sumber nutrisi, ya tadi seperti saya sebutkan banyak sekali nutrisi dan vitamin maupun senyawa yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, yang terakhir yang ketiga sebagai industri material, ya. Nah, tadi saya perlihatkan gambar tentang salah satu melon yang menghasilkan tanaman atsiri yang diambil wanginya, ya. Nah, ini juga digunakan untuk industri. Tapi ada juga yang digunakan untuk menghilangkan kerutan dan jerawat pada wajah manusia. Nah, akhirnya digunakan sebagai bahan kecantikan. Ya, selain itu ada juga yang dimanfaatkan dalam industri biodiesel. Jadi sekilas kalau kita tahu cukup ya mungkin tidak begitu banyak hanya sekadar untuk konsumsi saja ya. Tapi di luar itu ternyata manfaatnya untuk skala industri juga cukup besar gitu. Nah, ini mungkin jadi salah satu informasi yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian di siang hari ini. Ya. Yang selanjutnya, jika kita melihat data atau potensi gitu, karena saya senang sekali ketika bicara kita mengenai bergerak di bidang pupuk, ya tidak lengkap rasanya ketika kita tidak melihat potensi dan peluangnya gitu. Apa ada nggak sih gitu di sekitar kita yang apa eh, bisa kita pasarkan dari produk kita ini gitu, dari selain produk-produk food supplement dan yang lainnya. Nah, pupuk ini merupakan salah satu produk yang sebetulnya paling mudah gitu kalau saya bilang untuk memasarkannya. Ketika petani itu bisa menerima produk Plant Catalyst, itu dia lebih cenderung ada hasil yang meningkatkan keuntungannya secara ekonomi, itu akan mencari lagi dan mencari lagi. Nah, ini yang bisa digunakan sebagai kesempatan Bapak Ibu memperkenalkan atau menginformasikan tentang produk-produk CNA yang lainnya gitu. Nah, ini yang saya ambil data terakhir dari tahun 2019 sampai 2022, kita punya dua jenis tanaman yang eh, luas panennya cukup besar, ya, yaitu timun dan semangka. Timun sampai 41.359 hektar dan tanaman semangka itu 27.046 hektar. Ya, ini cukup luas sekali ya. Dan ini tersebar di Jawa, Sulawesi, Sumatera, ya, di Kalimantan juga ada ya untuk tanaman-tanaman ini. Ya, ini bisa nanti Bapak Ibu mappingkan. Jadi ketika nanti ketemu mitranya atau misalnya ketemu petaninya yang menanam tanaman kukurbitase dari golongan apa, nah ini sudah tidak kaku lagi mudah-mudahan. Nah, perannya secara ekonomi bagi petani memang cukup besar ya. Yang pertama sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dengan kondisi luasan lahan yang sempit. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi di lahan 2.000 meter atau 3.000 meter aja itu bisa seperti hasil panennya itu bisa seperti dua kali tanam padi. Jadi cukup besar sekali. Ya. Terus pertambahan jumlah penduduk yang ada di kita ini itu yang semakin bertambah meningkatkan juga permintaannya gitu. Seperti timun, labu ya untuk bahan-bahan konsumsi sayuran itu semakin lama tuh semakin bertambah karena seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk. Ya. Namun di balik itu selain peluang-peluang dan potensinya, tentu juga banyak sekali hambatan dan tantangan yang dihadapi ya, baik bagi petani dan tentunya akan nanti berimbas kepada kita yang berkecimpung dalam lingkup agribisnis di tanaman kukurbitase. Nah, yang pertama adalah fluktuasi harga yang relatif tajam. Ini memang hampir jadi satu
kendak juga kita untuk bisa mengakses informasi kapan waktu tanam yang tepat gitu, sehingga pada saat harga yang penurunannya terlalu tajam itu ya kita masih bisa bertahan, mendapatkan hasil atau paling tidak memenuhi kecukupan kita sehari-hari gitu selain menutupi biaya produksi. Nah, tapi ketika tidak banyak yang bertanam atau tidak banyak yang bisa panen, ya justru harga itu yang langsung relatif lebih tinggi, naik tajam gitu. Jadi ini menjadi keuntungan yang tentunya bisa berkali-kali lipat. Saya ada beberapa pengalaman di daerah Tangerang sampai ke Serang, itu banyak sekali rekan-rekan saya petani yang tadinya dia kerja di pabrik gitu, terus karena pengurangan karyawan, akhirnya coba nanam timun gitu. Nah, ketika hasil panennya itu dibandingin sama lemburnya dia dengan hasil panen tanam timunnya 1 hektar, itu bisa ketutupan gitu. Bahkan kelebihannya kalau di pabrik mungkin full ya waktunya, terus sampai rumah sudah istirahat. Tapi kalau ketika di pertanian itu waktunya cukup bebas, masih bisa ketemu keluarga kapanpun ada aktivitas, masih bisa mendampingi keluarga. Nah, ini saya pernah pengalaman di daerah Tangerang sampai dengan ke Serang sekitar 2009 sampai 2011. Nah, berikutnya ada hambatan dan tantangan yang lainnya adalah tingginya tingkat serangan organisme pengganggu tanaman. Organisme yang dimaksud di sini cukup banyak ya, dari yang mulai kasat mata sampai yang tidak kasat mata. Jadi kalau kasat mata kita bisa lihat perbedaannya ya, dari tanaman, organisme tanaman itu bisa ada gampangnya seperti ini. Terlihat kerusakannya dan terlihat juga penyebabnya atau terlihat pelakunya gitu. Kalau misalnya itu bolong-bolong, oh, mungkin ada ulatnya. Nah, ada juga yang tidak kasat mata, ya. Seperti bisa kita lihat di layar Bapak dan Ibu, ada tanaman timun yang kuning, atau juga misalnya tanaman di sebelah kanannya itu ada gambar tanaman melon yang layu, ya. Sementara yang lainnya cukup segar gitu. Nah, ini termasuk dari serangan organisme pengganggu yang tidak kasat mata tadi, bisa disebabkan oleh bakteri atau virus. Gitu. Nah, ini yang menjadi hambatan dan tantangan ketika berbudidaya tanaman kukurbitase. Dan yang terakhir, turunnya kesuburan lahan produksi. Ini memang terjadi secara umum dan cukup besar, secara cukup masif juga ya, karena revolusi hijau yang dulu saya pernah ceritakan pada pembahasan di materi agribisnis padi, ya. Jadi kita dari mulai produksi yang memang berpindah-pindah, terus juga produksi menetap di suatu tempat, terus hanya sekedar bercocok tanam, sampai akhirnya benar-benar menggunakan lahan ini untuk memproduksi segala apapun untuk memenuhi kebutuhan kita, ya terutama selain perkebutuhan materi gitu, atau misalkan hanya diorientasi bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan makan saja atau kebutuhan di rumah saja, tapi juga sudah menyangkut dengan gaya hidup, dan akhirnya eksploitasi eksploitasi pertanian itu terus terjadi gitu. Jadi eksploitasi ini yang menyebabkan turunnya kesuburan lahan produksi. Tentunya tidak semua, pasti ada caranya bagaimana, yaitu salah satunya kita memperhatikan juga gitu, setelah panen apa yang perlu kita lakukan, atau minimal setelah mau tanam apa yang kita perlukan untuk agar tanaman kita nanti ke depan bisa tumbuh subur dan baik. Ya. Nah, ini yang saya gambarkan tentang exploitative farming, ya. Pemberian pupuk yang berlebihan. Kalau dulu mungkin ya saya kadang suka cerita-cerita sama mbah atau misalnya kakek buyut gitu. Dulu bagaimana kenal dengan urea atau kenal dengan NPK, caranya bagaimana gitu. Ya mungkin dengan cara yang cukup susah payah ya, sampai dulu waktu zamannya mungkin Soekarno atau Pak Harto, ya itu sampai tentara juga ikut masuk memperkenalkan penggunaan pupuk urea gitu ya. Tapi begitu sudah kenal sampai sekarang sulit untuk dilepas. Ya, bahkan mengurangi aja cukup sulit gitu. Jadi malah semakin lama semakin tinggi. Dan ini sering saya bandingkan ketika mungkin di lahan-lahan di bekas hutan, dan nutrisinya terpenuhi cukup banyak ya. Tapi semakin lama dia diolah menjadi lahan produksi yang terus menerus, ini nutrisinya semakin lama akan semakin berkurang. Ya entah itu ada pengurangan nutrisi ataupun maupun nutrisi-nutrisi yang terikat di dalam tanah.
Nah, berikutnya tentang penggunaan pestisida di atas ambang batas. Nah, ini yang sering juga dilakukan pada saat produksi pertanian, anjuran dari mungkin dari formulator ya, atau misalnya apa sales pestisida bilang satu tutup per tangki atau dua tutup per tangki. Tapi di lapangan petani kalau nyemprot itu nggak kelihatan hamanya mati, ya itu kayaknya nggak puas itu. Makanya ditambah-tambahin terus. Sehingga akhirnya apa? Penggunaan pestisida yang harusnya memang dipakai pada saat memang sudah mengganggu eh, ambang batas keekonomian, baru kita gunakan gitu. Nah, ini sangat jarang sekali kita perhatikan. Yang berikutnya dari exploitative farming ini berdampak pada struktur tanah yang rusak. Yaitu tadi karena kita hanya fokus kepada apa ketanaman kita gitu. Jadi kita jarang sekali mengembalikan apa yang diperlukan oleh tanah ya sehingga banyak sekali tanah-tanah ini semakin apa miskin unsur hara atau banyak sekali unsur hara yang terikat gitu. Dan akhirnya yang terakhir dari penyebab itu semua adalah penurunan produksi gitu ya. Ini kan bisa diambil salah satu contohnya pada saat serangan hama dan apa penyakit. Semakin disemprot atau semakin ditekan secara berlebihan itu bukan semakin habis, tapi justru malah terjadi ledakan apa hama dan penyakit, malah terjadi pandemi yang luar biasa. Nah, ini salah satunya efek dari apa pengelolaan pertanian yang kurang baik. Nah, solusinya apa? Gitu. Salah satunya kita hadirkan plan katalis. Di plan katalis ini dari kandungan unsurnya cukup lengkap, baik unsur makro, unsur mikro, dia sudah terkandung di dalam plan katalis. Terus berikutnya kandungan fosfat atau P2O5-nya dia mudah terlarut ya. Nah, di mana sehingga mudah diserap tanam. Bapak Ibu ketika mencoba blend katalis itu dicampur dalam air itu cepat sekali dia terlarut apa di bersama air ya. Nah, berikutnya adalah bersifat alkalis atau basa tinggi. Ya, ini yang apa sering sekali dan rata-rata sebagian besar tanah-tanah di kita ini kan kondisi pH-nya ini rendah rata-rata. Kalau yang tinggi itu hanya gunung kapur. Jadi kita perlu menggunakan blend katalis untuk menaikkan pH tanah. Ya. Berikutnya cara aplikasinya cukup mudah. Jadi memang karena dia punya tabur atau powder, ya ini ketika dicairkan bisa itu untuk nyemprot misalkan atau misalkan digunakan nanti untuk apa kocoran atau penyiraman dia bisa dilakukan juga atau juga misalnya dengan cara yang lebih mudah ditabur aja di sekitar piringan tanaman gitu atau dicampur dulu dengan NPK ini bisa dilakukan dengan plain katalis dan setelah beberapa puluh tahun ini plan katalis juga sudah memberikan eh, bukti yang cukup nyata ya untuk meningkatkan hasil tanaman baik di tanaman apa sayuran terus juga padi sampai dengan tanaman perkebunan ini sudah memberikan efek atau memberikan dampak khasiat yang luar biasa ya. Nah, ada juga yang menjadikan catatan ketika bersama para doktor atau para profesor kita bicara plain katalis yaitu kandungan natrium atau Na. Jadi di mana kalau kita lihat kalium yang terkandung di dalam plain katalis atau unsur K itu hanya 0,08%. Tapi ada kandungan yang besarnya itu kandungan natrium di mana 23,44% ini itu dia bisa apa mensubstitusi peran dari kalium di dalam tanaman ya bukan menggantikan kalium tapi menggantikan perannya kalium di dalam tanaman. Nah, ini yang apa menyebabkan kok plain katalis kandungan ini apa untuk buahnya mungkin tidak terlalu besar kok bisa hasilnya luar biasa karena kita tidak mengandalkan kalium lagi tapi ada natrium di sana yang menggantikan peran dari kalium tersebut untuk bisa menghasilkan buah yang bagus ya. Nah, ini yang sering sekali saya dengar rahasia yang tidak boleh dirahasiakan ya. Ini karena memang apa di dalam plan katalis ini yang menjadi rahasia itu ada tiga ini yang saya lihat. Pertama bersifat alkalis ya. Ketika diaplikasikan kena ke dalam tanah atau larut bersama tanah ya. Ini banyak unsur-unsur yang terikat yang harusnya bisa bermanfaat bagi tanaman menjadi terlepas dan mudah diserap oleh tanaman gitu. Karena unsur apa pH-nya menjadi lebih netral dan lebih mudah
untuk tanaman bisa nyerap nutrisi-nutrisi yang di tanah. Yang berikutnya fosfatnya larut, ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah akar. Ini sering dari senior saya Pak Suryo memberikan gambaran seperti ini ya. Jadi akar-akar di mana yang mengandung fosfat yang cukup tinggi itu akar sampai dengan serabut akarnya itu sangat banyak sehingga sangat luar biasa penyerapan nutrisinya ke dalam tanaman. Berbeda dengan tanaman yang tidak mengandung yang kurang mengandung fosfat ya. Kita bisa lihat yang di gambar di sebelah kanan itu akarnya cukup pendek ya. Jadi penyerapan nutrisinya sudah pasti tidak sebaik dengan yang mengandung fosfat atau P2O5 lebih banyak. Nah, ini bisa dilihat kalau di beberapa jenis tanaman padi atau misalkan tanaman jagung itu ada warna oranye ada warna ungu di di daunnya. Nah, itu salah satu tandanya tanaman kekurangan fosfat. Mungkin di tanaman kelapa sawit atau tanaman kelapa juga bisa dilihat ciri kekurangan fosfatnya seperti itu. Jadi ketika ada bulir warna ungu ya di sekitar daun, nah itu bisa jadi karena kekurangan fosfat. Nah, ini bisa jadi salah satu momentum Bapak Ibu untuk ikut menolong petani untuk meningkatkan produksinya dengan plant katalis. Yang berikutnya tahan terhadap OPT ya. Jadi kandungan plant katalis ini memang unik ya. Jadi dia punya kandungan seperti lemak yang cukup baik gitu secara fisik. Nah, kandungan lemak ini ketika bersentuhan dengan tanaman ya, terutama misalkan di situ ada kotoran-kotoran semut atau misalkan kotoran dari wereng atau juga mungkin kutu-kutu dan segala macam yang menempel di batangnya ini menjadi tercuci gitu dengan disemprotkan dengan blend katalis tercuci menjadi bersih. Nah, ini yang sering diangkat juga ya blend katalis untuk menguatkan tanaman dan menolak OPT gitu. Nah, ini tiga hal rahasia yang tidak boleh dirahasiakan. Dirahasiakannya untuk kepada mitra Bapak Ibu khusus yang memang ingin menggunakan blend katalis. Ya. Nah, ini salah satu gambaran visual ya, di mana Pak Suryo bersama Pak Ibrahim ya, terus ada Bapak petani juga yang menanam tanaman kol. Ya, ini sering sekali digambarkan tanaman yang menggunakan plant katalis itu biasa klorofil daunnya atau zat hijau daunnya itu dia lebih banyak dibanding tidak menggunakan plant katalis yang gambar di atas. Ya. Nah, dengan menggunakan plen katalis ini hasil klorofilnya cukup biasa dan yang pakai plen katalis hasilnya juga lebih besar seperti buahnya atau daunnya lebih besar. Nah, ini salah satu bisa kita lihat gambar yang pakai plen katalis di dekat Pak Suryo ya. Terus di sebelah kirinya bedengan sebelahnya itu tidak pakai plen katalis. Umur tanamnya sama, jenis varietasnya sama, tapi kok kenapa gitu ya? Pertumbuhannya bisa berbeda. Nah, ini salah satu manfaat dari penggunaan blend katalis. Terus Bapak Ibu yang bisa amati adalah di tanaman sayuran dan hortikultura termasuk juga di tanaman palawija di mana peran klorofil yang ada di dalam plant katalis ini dia bukan membesar. Jadi dia memecah lebih banyak gitu. Jadi dalam satu helai daun ya biasanya itu dia klorofilnya hanya membesar saja ukurannya. Nah, tapi kalau dengan plant katalis itu bukannya besar tapi dia lebih banyak. Dalam satu daun itu klorofil lebih banyak. Jadi ketika dapurnya banyak ya itu yang masak juga lebih banyak. Dan ketimbang dapurnya besar-besar jadi energi yang dibutuhkan juga hanya segitu-gitu aja ya. Kalau sumbernya tidak bagus ya maka hasilnya juga tidak begitu bagus gitu. Dan ini bisa nampak sekali ketika Bapak Ibu datang ke lahan, datang ke lokasi untuk membedakan yang menggunakan plant katalis dengan yang tidak plant katalis. Itu pada saat siang hari daunnya terutama ya pakai plant katalis itu dia mekarnya lebih besar karena itu tadi struktur klorofil daunnya itu dia lebih banyak. Kalau dia lebih lebar dia kena matahari dia lebih cenderung lunglai. Nah, ini yang membedakan antara menggunakan blend katalis dan tidak menggunakan blend katalis. Itu dan ini saya cobakan juga di tanaman padi yang saya aplikasikan dan juga beberapa pengamatan pada tanaman-tanaman sayuran yang Bapak Ibu upload di by YouTube ya.
Itu saya juga amati juga ternyata ada kelebihannya di situ. Nah, ini bisa menjadi nilai jual yang cukup baik lah bagi Bapak Ibu memperkenalkan brand Katalis. Nah, fotosintesis akan terjadi jika terdapat klorofil dalam tumbuhan. Dari hasil fotosintesis ini, tanaman memberikan apa yang dibutuhkan bagi dirinya, lingkungannya, dan manusia. Jadi kita tidak bisa remehkan yang punya fotosintesis ini hanya tanaman ya. Jadi betul-betul kalau bisa Bapak Ibu tanamannya, rumahnya, pekarangannya dihijaukan dengan tanaman apapun untuk menjaga hasil fotosintesis tanamannya menyegarkan pekarangan rumah. Ya. Nah, lalu saya coba gambarkan dari nilai bisnis timun ya. Ini salah satu dari tanaman kukurbitase. Saya ambil contohnya di tanaman timun yang sudah menggunakan blend katalis waktu itu di daerah Lampung. Ya, tanpa menggunakan blend katalis biayanya ya 28 juta dan menggunakan blend katalis 28 juta. Ada pengurangan di situ antara penggunaan pestisida sama pengurangan pupuk. Ya, jadi biayanya relatif sama. Nah, hasil panennya yang membedakan antara tidak menggunakan blend katalis dan menggunakan blend katalis ya cukup besar. Tanpa blend katalis 16 kurang lebih sampai 18 ton. Dengan blend katalis menjadi 32 ton. Dan penerimaannya waktu itu hasil panennya diterima per Rp2.000 per kilogram. Sehingga hasilnya menjadi Rp36 juta per kilogram. Nah, sementara yang pakai panen katalis itu 64 juta per kilogram. Sehingga hasil yang didapatkan dari menanam timun ya, itu sebesar 8 juta kalau tidak pakai plan katalis. Nah, kalau pakai plan katalis itu bisa menghasilkan Rp36 juta. Ya kurang lebih 3 sampai 4 bulan ya. Panen minimal 8 juta ya bisa menjadi 36 juta. Nah, ini menjadi keuntungan yang luar biasa. Lalu keuntungannya kurang lebih 2 juta per bulan atau yang pakai plan katalis 9 juta per bulan. Ada peningkatan keuntungan ya peningkatan keuntungan berapa ratus persen gitu. Jadi cukup tinggi sekali. Ini pengalaman di daerah Lampung. Ya. Lalu bagaimana cara aplikasinya plan katalis ini? Ya. Jadi plan katalis ini pada tanaman cucurbitaceae ini ada beberapa cara sesuai dengan teknis atau misalkan cara-cara budidaya yang Bapak Ibu atau mitra yang lakukan. Jadi dengan cara hidroponik, terus juga dengan cara polybag atau pot, yang berikutnya dengan cara di kebun atau tegalan ya. Jadi tiga macam cara ini ketika bertemu Bapak Ibu ketemu dengan para mitra, mudah-mudahan tidak perlu canggung lagi. Aduh, saya tidak tahu tentang hidroponik, saya tidak tahu tentang tanaman di polybag. Yang penting Bapak Ibu tahu bagaimana manfaatnya plant katalis dan cara pakainya plant katalis di tanaman-tanaman tersebut. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, yang pertama baik di penggunaan di hidroponik, di tanaman polybag maupun tanaman tegalan atau kebun, ya yang menggunakan sebaiknya dilakukan penyemaian gitu. Dari benih, biji, terus disemai menjadi bibit. Kurang lebih 3 sampai 4 helai daun baru bisa dilakukan pindah tanam. Nah, cara aplikasinya ini kompos atau media tanam ini dicampur dengan plant katalis sebanyak 0,5 kilo. Media tanam sebanyak 1 ton, ya itu bisa perbandingan 1:1:1 antara tanah, kompos, dan arang sekam. Atau juga bisa menggunakan tanah, terus juga pupuk kandang atau pupuk organik yang menggunakan arang sekam atau arang kayu yang dihaluskan. Ya, jangan lupa dicampur dengan 0,5 kilo plant katalis. Yang pertama untuk sebagai sanitasi ya, untuk membersihkan bakteri-bakteri atau penyakit yang terkandung di dalam campuran media tadi dan juga untuk mempercepat proses adaptasi dan penguraian bakteri-bakteri yang ada di dalam media itu gitu. Jadi sehingga ketika diberikan biji atau diberikan benih bibit di situ itu sudah cepat untuk dia bisa tumbuh. Ya, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk pada saat transplantasi atau pindah tanam. Nah, pada teknik budidaya hidroponik, benih dapat disemai pada row wall atau kokopit sampai berumur 14 hari. Jadi kalau untuk menggunakan media lain, kita tidak perlu lagi campur dengan plant katalis. Misalkan Bapak Ibu ada row wall atau kokopit ya,
Ini tidak perlu menggunakan plan katalis. Tapi nanti aplikasinya pada saat di media ini kita gunakan 10 hari setelah mulai keluar sekitar 2 atau 3 daun. Ini Bapak Ibu bisa semprotkan plan katalis sebanyak 1 gram per liter air pada saat di persiapan di pembibitan. Ya, ini dilakukan di aplikasi pembuatan media tanam dan melakukan pengomposan. Ada juga yang Bapak Ibu misalkan tanam di daerah-daerah gunung itu sering sekali pupuk kandangnya itu sudah disiapkan lebih dahulu. Ya, jadi dari kotoran sapi atau misalkan dari kambing itu difermentasi dulu, nanti di umur 15 hari atau misalkan 1 minggu itu diberikan pupuk kandang itu gitu di lubang tanam atau sekitar tanamannya. Nah, ini bisa dilakukan juga dengan takaran 1 ton pupuk kandang tadi dicampur dengan plain katalis 0,5 kilo. Gitu. Jadi kalau misalkan satu ton ini kurang lebih bisa dipakai sekitar rata-rata kan 1 polybag itu bisa 8 sampai 10 kilo ya. Jadi bisa hampir 100 polybag lah untuk ini. Gambarannya seperti itu. 100 polybag per 1.000 pohon. Cara aplikasi berikutnya ya dengan cara dikocor atau ditabur. Ya, karena kemudahannya plant katalis ini dari bentuknya ini ya, jadi bisa dilakukan menyesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kalau misalkan lebih mudah campur dengan pupuk NPK granul, kebetulan ada waktu pada saat mau ngocor gitu. Jadi bisa dicampurkan nanti plant katalisnya sehingga pupuknya bisa sekalian bersamaan atau juga misalkan ditabur di tanamannya gitu. Aplikasinya sama dengan pencampuran NPK. Ini juga bisa dilakukan. Nah, caranya bagaimana? Campuran 300 gram plain katalis ditambah NPK 16 ya, atau misalkan sesuai dengan anjuran Bapak Ibu setempat ya. Terus ditabur atau dikocorkan sebanyak 600 liter air atau kurang lebih per pohon 200 mililiter per pohon. Ini aplikasi untuk 3.000 batang ya. 3.000 batang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bingung 600 liter itu kurang lebih 1 liter kan isi 200 satu drum itu isi 200 liter ya. Jadi kalau misalkan ini bisa 3 drum itu cukup pakai blend katalisnya kurang lebih 300 gram. Nanti bisa dikocorkan, dilarutkan, dibagikan gitu. Jadi pemberiannya 200 mili per pohon atau kurang lebih 1 gelas air mineral ya per pohonnya. Disiram kurang lebih intervalnya 10 hari sampai 15 hari sekali, terus dilakukan sampai dia menjelang panen, atau misalkan udah kurva panennya itu sudah sampai puncak terus dia mulai turun lagi udah sampai mau habis, sudah tidak perlu diaplikasikan pemberian nutrisi lagi. Ya di mana tanaman-tanaman hibrida rata-rata yang ditanam di Indonesia ya untuk tanaman kukurbitacea memang rata-rata hibrida, kecuali mungkin labu siam ya, atau juga mungkin tanaman-tanaman gunung ya. Labu-labuan itu jarang sekali yang hibrida. Tapi kalau yang melon, terus juga timun atau semangka, ini sudah rata-rata banyak hibrida dan kebutuhan nutrisinya sangat besar sekali gitu. Jadi Bapak Ibu memang perlu perhatian ekstra itu dalam memberikan makanan atau memupuk tanamannya. Ya. Interval 10 sampai 14 hari sekali dilakukan penyiraman ya, atau dengan cara dikocor maupun juga dengan cara ditabur ya di sekitar tanamannya seperti yang ada di gambar ini. Nanti Bapak Ibu bisa minta hasil presentasinya untuk sebagai bekal ya. Nah, selanjutnya aplikasi penyemprotan. Ya, selain dari aplikasi dikocor atau disiram tadi, bisa juga aplikasi plan katalis dengan cara disemprot. Mungkin Bapak Ibu ada yang sulit untuk campur plan katalis dengan dikocor atau misalkan disiram apa ditabur gitu. Nah, jadi bisa lakukan dengan cara disemprot. Tapi usahakan pada saat semprot ini tidak dicampur dengan penggunaan pestisida. Apalagi pestisida yang mengandung keasaman yang cukup tinggi. Nah, ini akan tidak berfungsi penggunaan pestisidanya. Jadi usahakan pada penyemprotan plain katalis ya, usahakan tunggal.
Jadi tidak dicampur dengan apapun. Kalau memang memang terdesak pada saat penggunaan pestisida yang bersifat alkali juga mungkin masih bisa diaplikasikan. Ya. Nah, aplikasi semprotnya ini menggunakan 1 gram per liter. Ya, plain katalis disemprot merata pada tanaman dari mulai ujung daun ya ke batangnya sampai dengan ke bawah. Disemprot pada waktu pagi jam 6 sampai jam 9 atau sore hari jam setengah 4 sampai jam 6. Jadi kita tetap pada saat aplikasi penyemprotan ini kan mengandalkan stomata atau mulut daun. Ya di mana pada di atas jam-jam tersebut itu jam daun tanaman itu sedang melakukan fotosintesis, melakukan pemasakan di tanaman. Jadi nutrisi yang kita bawa langsung ke dapurnya, ke tanamannya itu akan lebih mudah cepat diolah oleh tanaman sehingga kita semprot hari ini mungkin 2-3 hari sudah bisa lebih terlihat reaksinya, lebih terlihat efeknya gitu dibanding kita lakukan dengan cara yang lain. Ya. Jadi ingat pagi atau sore hari, jangan ketika matahari terik disemprotkan gitu. Nah ini yang Bapak Ibu perlu di garis bawahi lah ya untuk penyemprotan. Jangan sampai kita terjebak karena buru-buru udah siang mau aplikasi untuk ngasih perkenalan gitu. Jadi udah jam berapa aja kita semprot. Usahakan jangan ya. Tetap kita melihat di jam-jam efektif buka tutupnya stomata atau mulut daun jam 6 sampai jam 9 atau jam setengah 4 sampai jam 6 sore gitu. Saya ada beberapa kejadian juga dari teman-teman yang dulu kebetulan punya ada tim FA lapangan yang aplikasi pengenalan-pengenalan produk itu dia kalau nyemprot itu jam setengah 4 pagi dia nggak mau tapi maunya nyemprot kebetulan produknya tentang wereng waktu itu dia coba kenalkan karena wereng itu sudah mulai habis asar itu jam setengah 4 jam 4 itu rata-rata diterbang ke atas. Nah, ketika terbang itu kita semprot itu lebih mudah ketimbang siang hari kita lakukan penyemprotan dia akan lebih cenderung ke bawah atau bersembunyi di daerah-daerah yang teduh. Nah, ini salah satu juga kita punya cara-cara yang tepat yang bisa dilakukan sehingga bisa memberikan efek dan manfaat yang lebih cepat kepada petani dari hasil penggunaan blend katalis. Nah, terus waktu penyemprotannya sendiri itu kurang lebih 2 minggu sekali ya sampai habis masa produktif. Jadi memang timun ini cukup panjang ya dari mulai rendah sampai tinggi terus drop lagi. Itu bahkan beberapa petani saya sering sekali bertemu gitu dari mulai harga terendah sampai ketemu harga tertingginya itu tanamannya masih itu aja. Belum ada lakukan istilahnya bongkar tanaman misalnya atau tanam gitu tidak ada. Jadi dari harga paling rendah dia kena kerugian sampai ketemu harga paling tinggi itu tanamannya masih itu aja. Ya apalagi di tanaman timun ini kan 3 hari sekali dia petik. Bahkan kalau misalnya nutrisinya cukup bagus, itu 2 hari sekali dia harus petik. Kalau tidak terlalu besar dan nanti sulit untuk dijual ke pasar. Ya. Nah ini aplikasi pada penyemprotan plen katalis di tanaman kukurbitacea. Jadi semprot pada 2 minggu sekali dengan dosisnya jangan lupa 1 gram per liter. Ya, 1 gram per liter air. Nah, untuk kebutuhan plan katalis dari mulai awal sampai akhir ya itu bisa menghabiskan pada saat persiapan lahan sebanyak 3 kilogram per hektar. Ya, diaplikasikan dengan cara ditabur aja di tiap lubang tanamnya, Pak. Jadi tidak perlu pada saat pengolahan lahan terus 3 kilo itu disebar. Tidak, jadi ditabur aja di sekitar lubang tanam di piringan untuk menyiapkan media tanaman yang sudah disemai sudah Bapak Ibu semai ini bisa cepat beradaptasi gitu. Jadi lebih mudah dia untuk bisa langsung tumbuh. Nah, berikutnya aplikasi kedua pemupukan semprot atau tabur ya kurang lebih 2 sampai 4,5 kilogram per hektar. Bisa lebih banyak dari 2 kilo karena memang pertumbuhan tanaman kurbitase ini kan tidak semuanya sama seperti semangka, melon ya dia mungkin 2 atau 3 kali panen itu sudah atau melon 2 kali panen itu sudah. Tapi kalau tanaman timun itu dari mulai awal sampai akhir itu bisa 3 bulan bahkan 4 bulan pertumbuhannya bagus itu bisa kita jaga dengan penggunaan plan katalis. Jadi nutrisinya kita berikan terus per 10 sampai 14 hari sekali. Sehingga jumlah
penggunaan pelen katalis daripada persiapan lahan sampai dengan ke pemupukan atau perawatan itu kurang lebih 5 sampai 7,5 kilo. Nah, ini mudah-mudahan ada gambaran bagi Bapak Ibu mitra terutama apa eh, komandan-komandannya pelen katalis mungkin ya Pak Ivan ya yang bisa menjadikan peluang ini bisa meningkatkan hasil menolong petani-petani dan juga meningkatkan pendapatan. Ya. Nah, terakhir sebagai penutup dari saya tentang penggunaan kukurbitasi, penggunaan plant katalis pada tanaman kukurbitasi dan rahasia hebat bagi tanaman merambat kukurbitasi ini, yang pertama yang harus dilihat adalah derajat kemasaman media tumbuh pada tanaman itu punya pengaruh yang cukup besar terhadap hasil buah. Karena pH yang ideal yang bisa diserap oleh tanaman sehingga tanaman mudah menyerap dan dibutuhkan oleh tanaman, itu dia punya tingkat keasaman yang tertentu. Nah, dengan plant katalis ini semoga bisa memudahkan tanaman menyerap nutrisi yang Bapak Ibu berikan, baik itu yang ada di tanah maupun ditambahkan, bisa menjadikan tanamannya subur sehingga menghasilkan buahnya lebih baik. Dan berikutnya yang kedua adalah peran penting dari fosfat sebagai penyusun inti sel, lemak, protein, terus membawa nutrisi dari akar, serta mendorong bunga dan buah harus mudah didapatkan oleh tanaman. Ya, sehingga apa? Ya, karena fosfat ini kalau bisa dibilang sebagai ojeknya atau sebagai gojeknya lah dari tanaman. Tanaman nutrisi yang dari akar dia bawa ke daun. Dari daun setelah masak dia antarkan lagi ke seluruh bagian tanaman. Cuman masalahnya fosfat di kita ini banyak sekali yang terikat. Baik terikat di dalam tanah maupun nutrisi fosfat yang tidak kita berikan ke tanaman kita. Sehingga penting menggunakan blend katalis ini sebagai penambah fosfat dan juga memudahkan fosfat di dalam tanah bisa terlepas. Yang terakhir, blend katalis 2006 selalu mendukung hasil pertanian yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu dan silakan mungkin ada yang mau berdiskusi, mau bertanya dan saya tunggu juga pengalaman Bapak Ibu sekalian selama menjalankan Prekatalis ini terutama di bulan Ramadan, bagaimana mengenalkannya kepada Bapak Ibu petani. Saya kembalikan kepada Bapak Ivan Oke, sebagai moderator. Terima thank kasih banyak you. Pak Ivan. Terima kasih Pak Jayadi. Kasih aplaus dulu dong. Bapak Ibu semuanya bagus banget ya. Makin memberikan apa namanya satu inspirasi yang menarik. Kalau saya sedang melihat eh, potensi peluang bisnisnya. Bayangin ada semangka 24 hektar, 24.000 hektar ya. Terus kalau mentimun tuh Ya, sampai 40-an hektar segitu, kalau bisa perbedaan penggunaan pelan katalis dibandingkan dengan pestisida itu penggunaan pelan katalis keuntungannya bisa sampai 32%. Yang pakai pestisida cuma 7% keuntungannya dari nilai total. Nah ini pikiran-pikiran bisnis saya dari tadi sih perhatiin itu Pak Jayadi. Ya bicara ada uangnya di situ. Nah ini keuntungannya bisa yang satu tadi Pak Jayadi kasih pembandingan ya bisa sampai berapa juta tadi itu. Itu sampai 32%. Itu selisihnya 25% loh. Bapak Ibu kalau ini kalau nggak memahami yang satu 2 juta, yang satu 9 juta. Ini kalau nggak memahami, menurut saya, waduh sayang banget. Peran katalis bisa memberikan satu hasil yang optimal sekali. Kalau boleh tahu berapa lama sih tanaman ke, apa kurbitrase ini dari awal sampai panennya, Pak Jayadi? ya. Jadi tergantung ininya Pak Ivan, jenis tanamannya. Kalau misalnya Oh, paling cepat itu di tanaman melon, terus tanaman timun, itu dia sudah bisa berbuah. Nah, paling lamanya itu bisa nyampe 1 tahun, seperti labu oh, siam, tanaman labu-labu itu dia 1 tahun masih bisa berbuah. Bahkan ada yang lebih sampai 2 tahun dia masih bisa terus menghasilkan buah. Itu kalau di dataran tinggi pegunungan Dieng atau misalkan di Wonosobo itu banyak sekali tuh. berapa lama sampai berbuah itu? Paling cepat itu dia umur 45 hari dia sudah mulai berbunga gitu. Oh, 45 gitu. hari, 50 hari dia sudah mulai bunga. Jadi 60 hari itu 2 bulan dia sudah bisa menghasilkan buah gitu. Dan selanjutnya ada tinggal perawatan Bapak Ibu
mau dipanjang sampai kapan? Ini juga sebagai apa investasi yang lumayan sebetulnya. 2 bulan, 2 bulan, anggaplah 3 bulan, 4 bulan ya. Wow, lumayan ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang tertarik untuk berdiskusi pada siang hari ini, tanaman merambat atau sebutannya kurbitrase ini, ayo ditulis di kolom chat atau mau buka mic sekalian dari sekarang, oke. Ya, yang paling penting adalah kalau menurut saya yang paling harus dipahami kenapa plant katalis ini bisa memberikan optimal hasil yang optimal. Nah, Bapak Ibu harus pelajari ini tadi Mas Tensi sampaikan. Ya, oke. Oh, ada yang Pak Sahat, silakan Pak Sahat. Ya, terima kasih Pak Siagan. Ya, silakan Pak Sahat. Eh, ya, memang kita akui hasil menggunakan plain katalis lebih unggul daripada kalau tidak. Pengalaman dari padi yang tempoh hari yang tanya juga sama Pak Ivan sama Pak Jayadi, Terbukti ya timbangan Pak padi ya? kita lebih berat bobotnya daripada yang nggak pakai. Iya. Nah, tapi ada pertanyaan nih Pak Jayadi. Enggak, silakan Pak Sahat. Tadi Bapak itu kan bilang tadi sebelum tanam kita bersihkan dulu areal tanam itu, kita semprotkan plain katalis untuk membersihkan, menetralisir lahan itu gitu supaya siap tanam dengan baik. Artinya berarti dengan menggunakan plain katalis ini juga bisa menetralisir bakteri-bakteri yang mengganggu gitu. Nah, tapi bagaimana dengan kalau kita menggunakan E4 juga untuk mempercepat pembusukan itu, apakah tidak berlawanan dengan plain katalis yang kita semprotkan, Pak? Iya. E4, pakai E4 ya Pak ya? Iya, karena Pak Jayadi tempoh hari memberitahu pengingat untuk mempercepat pembusukan jerami atau bekas-bekas daun-daun, bisa disemprotkan pakai E4 dulu, baru dibuat air macak-macak gitu. Kemudian kalau kita semprotkan dengan plain katalis ini, apa enggak rusak mikroorganismenya itu, Pak? Mantap pertanyaannya nih. Ini kalau orang pengalaman tanyanya begini Pak Jayadi. Terima kasih Pak, itu aja. Iya, hebat loh. Oke, silakan Pak Jayadi. Baik, pertanyaan yang luar biasa ini. Pak Sahat dari mana, Pak? Dari Siantar, Pak, Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Luar biasa sekali Pak Sahat pertanyaannya siang-siang hari ini. Iya. Jadi saya mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengenal tentang apa itu E4 ya. Jadi memang salah satu pelopor penggunaan bakteri atau mikroba untuk pengurai tanah, terus juga apa dilakukan untuk komposisi bahan-bahan organik, ya salah satunya adalah E4 gitu. Jadi di awal sekali banyak sekali E4 yang digunakan juga untuk pembuatan bokasi atau juga pembuatan pupuk organik itu untuk apa memperbanyak kandungan-kandungan atau memperbaiki struktur tanah. Ya, jadi plain katalis ini peranannya dengan PM4, ya. Jadi dia menetralkan atau mengkondisikan bakteri ini dia bisa tumbuh dengan baik. Gitu. Jadi ruang tumbuhnya yang dipersiapkan. Di situ tidak kalau secara berlebihan pasti ada efeknya, Pak. Tapi dengan penggunaan kondisi yang cukup, yang menurut kami di ambang batas sesuai dengan dosis, insya Allah malah bisa bermanfaat bagi E4-nya, bahkan bagi struktur tanahnya. Beberapa pengalaman kami juga unsur-unsur bakteri patogen. Jadi walaupun tidak menggunakan M4, sebetulnya bakteri itu sudah ada di dalam tanah, Pak. Di kandungan bakteri mikroba itu di dalam tanah banyak sekali. Cuman masalahnya itu tadi gitu. Daripada pada saat kita melakukan budidaya pertanian, ya penggunaan pupuk yang terlalu tinggi, terus penggunaan pestisidanya yang melebihi ambang batas, sehingga menekan populasi dari keadaan bakteri gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari sini? Ya,
Yaitu salah satunya menambahkan bahan-bahan organik, terus juga menambahkan dari kotoran-kotoran atau limbah-limbah dari hewan, kita berikan ke situ. Nah, ditambah dengan plant katalis dengan dosis yang pas, dengan catatan tertentu, insya Allah justru malah menyiapkan bakteri ini bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik. Dan memang bisa bisa juga Bapak tambahkan tadi bakterinya dari penggunaan E4 tadi gitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak Sahal. Jadi nggak berlawanan lah intinya begitu, bisa saling melengkapi. Tidak berlawanan. Tapi ada Iya. komposisinya nggak? Misalnya empatnya berapa persen atau berapa dosisnya, terus tuan katalisnya berapa gitu. Kan tadi dibilang tidak boleh tidak boleh berlebihan juga. Justru malah yang menjadi catatan begini, kalau di kita itu rata-rata bakteri patogen tidak bisa tumbuh pada saat kondisi tanah itu basah, netral sampai basah, itu bakteri patogen jarang tumbuh. Justru yang patogen itu di bawah netral itu. Jadi kita berikan blend katalis sampai ambang misalkan 5 gram atau 4 gram per liter air gitu kita campurkan, itu masih bagus untuk tanah gitu. Tapi kalau tanaman jangan terlalu berlebihan, kita gunakan 4 sampai 5 gram per pohon per liter air. Tapi kalau untuk ke tanah masih cukup aman. Oke, 4 sampai 5 gram. Gimana Pak Sahat? Puas? Oke. Jadi kalau begitu nggak boleh kita gandengkan ini sekali semprot ya Pak. Katalis dengan E4 Sebaiknya ini. dicairkan dulu Pak, diencerkan dulu E4-nya. Oh. Dipakainya maksudnya E4 dulu, setelah itu baru plant katalis. Mungkin maksudnya nggak boleh dicampur kan? Iya, nggak boleh digandeng sekali Iya. semprot gitu. Jadi begini Pak Sahat, itu dari plan katalisnya usahakan nanti dilarutkan dulu di air biasa ya. Di Iya. air biasa dilarutkan. Untuk Bapak takarkan dosis berapa mau dijadikan satu tangki misalkan, Bapak larutkan dulu sendiri. Terus Bapak buat lagi larutan M4-nya itu. Larutan Iya. M4-nya dilarutkan dulu, diencerkan dulu. Setelah itu baru nanti dicampurkan. Mau dicampur, Nah, bisa itu dicampur. jadi nggak masukkan langsung satu tangki semuanya ke dalam tangki, jangan. Gitu. Jadi larutannya itu kita buat dulu, sudah diperbanyak, baru campurkan. Gitu. Kalau mau aplikasinya semprot ke daun, plan katalisnya cukup 1 gram. Tapi kalau misalkan dicampurkan satu tangki, ya untuk aplikasi ke tanah 2 sampai 3 gram mesti kita bisa aplikasikan. Begitu mungkin Pak Sahal. Oke, itu. Jadi seperti inilah kan Pak, yang 100 gram biasanya kayak buat 3 tangki yang 16 liter. Ya, begitu. Jadi berarti kita masukkanlah itu 3 tangki. Kemudian kalau kita gandeng dengan M4 ini, walaupun sudah kita larutkan kian, mikroorganismenya, mikrobanya M4 ini nggak jadi rusak. Nggak mati. Enggak. Oh. Masih membatas Pak 2-3 gram masih cukup kuat. Itu paling bakteri patogen karena yang patogen ini kan bakteri-bakteri berbahaya. Dia ini tidak bisa hidup di dalam pH netral sampai ke atas. Rata-rata itu dia asam. Gitu. Dia bakteri patogen itu bakteri asam yang lebih cenderung asam lah kondisinya dia untuk bisa tumbuh. Begitu Pak. Nah, kalau dia terlalu asam tanah itu, maka akan berkembang patogen. Tapi kalau dia alkalis, sudah pH-nya bagus, berarti patogennya nggak berkembang gitu. Betul. Iya. Jadi bakteri yang bermanfaat nanti yang bisa tumbuh, Pak. Wah, luar biasa ini ilmunya ini. Artinya bisa dibedakan juga nanti oleh plan katalis ini yang mana yang bermanfaat untuk tanaman ya. Wah, banyak sekali bisa Pak. Oke, mantap. Selama ini kalau pakai plant, Pak Sahat kalau pakai plant katalis gimana? Hasilnya terbukti nggak? Udah pernah pakai kan? Iya, itu tadi Pak, seperti yang saya akui, kan umumnya padi satu goni setelah di 55 kaleng, setelah dikomben, itu ukurannya hanya 67-nya kilo per goni itu. Sama kalengnya, sama tukang kombennya 67 kilonya. Tapi padi kita rata-rata 72, memang lebih berat gitu.
Oke, berarti ada kelebihan di atas 10 kilo ya, lumayan ya. Kira-kira 5 lah selisihnya, 5 Hmm. kilo dari nggak pakai plan katalis. Terus kalau secara keuangan lebih hemat atau jadi lebih besar pemakaian? Hmm, lebih memang tambah keuangannya karena kita harus semprot biaya semprot lagi, kemudian beli plan katalis lagi. Tapi karena perkalian dari hasil itu melebihi dari biasa, ya jadi untung. Oh, gitu ya. Tetap untung berarti ya Pak ya. Iya, Walaupun menambah ada biaya lebih, biaya ekstra, tapi karena hasilnya lebih banyak, kalau dihitung-hitung tetap lebih untung daripada tidak pakai pelan katalis. Begitu kan Pak ya? iya, iya. Ya. Bulir bulir padi itu apanya? Uh, Bulirnya berisi sampai ke pangkalnya. Tapi kalau nggak pakai plan katalis, dia kosong di pangkalnya gitu. Oke. Pak Jayadi pasti ngerti lah itu. Oh ya. Hmm. Yang penting kan kita dapat testimoninya dari Pak Sahat nih, jelas bahwa hasil yang lebih besar itu jauh lebih penting ketimbang Anda berhitung-hitung harus menghemat biaya. Kan banyak petani kan berpikir begitu. Enggak lah Pak, kemahalan, kemahalan, pakai itu nambah lagi. Padahal tidak berpikir bahwa dengan dipakai lebih, biaya yang lebih, itu hasilnya lebih besar, ya pemasukannya juga lebih besar. Bukan begitu? Begitu kan ya Betul. Pak Sahat ya? Ah, Nah, setuju. cara berpikir itu yang harusnya dimiliki teman-teman yang mau mensosialisasikan atau mengajarkan pelan katalis ini di lapangan. Ya, nah, tiru Pak Iya, Sahat ini. Jadi berani bayar lebih, tapi karena ada harapan keuntungan pun juga lebih besar. Itu yang penting. betul. Itu yang penting. Itu Oke, Pak. terima kasih Pak Sahat. Cukup puas dengan jawabannya? Oke. Ya, Oke, cukup puas. Terima kasih banyak Pak Ivan, Pak oke. Jayadi. Terima kasih. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan. Silakan kalau yang lain yang ingin bertanya lagi, silakan dibuka mic-nya. Sebenarnya nih materi kita bagus nih, ya. Tanaman kubitrase ini. Cuma ini yang nyalain kamera cuma sedikit. Yang lain-lainnya apakah cukup jelas? Karena di daerah kita itu perkebunan kan cukup besar ya, Pak Jayadi ya. Dan menurut saya coba eh, apa namanya daerah mana yang Pak Jayadi lihat sebenarnya potensi perkebunan-perkebunan kubitrase ini? Jawa kah? Atau Sumatera kah? Atau di mana yang pengalaman Bapak? Itu mic-nya masih tertutup. Masih mute. Ya. Kalau untuk sebaran apa penanaman tanaman kukurbitase memang relatif lebih menyebar. Ini kan juga berkaitan dengan konsumsi Iklim. apa tradisional ya, konsumsi tradisional kayak misalnya di Jawa ini labu siam ini termasuk tanaman favorit ini. Mau dimasak dalam bentuk apapun labu siam ini mesti ada. Terus kalau untuk di Jawa Barat timun suri, maaf, tanaman timun. Ya, kalau tidak dimasak pasti buat lalap. Itu selalu ada itu untuk lalap. Nah, mungkin juga nanti di daerah Kalimantan, di daerah Sumatera, Sulawesi juga dia ada tanaman kurbitasinya khusus sendiri gitu. Apa yang menjadi ciri khas. Jadi sebetulnya tanaman ini selalu ada. Tapi memang yang memiliki potensi dan nilai secara agribisnis yang diperhatikan oleh apa masyarakat kita itu ya apa seperti melon, terus mangga dan tanaman timun ini yang sering sekali dibudidayakan dalam skala agribisnis gitu. Bahkan omset dari benih maupun penggunaan pestisida di sini juga luar biasa Besar ya. sekali, besar tinggi, cukup tinggi sekali gitu. Bahkan kalau di timun itu kadang lagi tinggi hama itu bisa 3 hari sekali, 5 hari sekali itu petani melakukan penyemprotan itu. Jadi apalagi terutama ketika harga bagus. Itu udah terus itu bisa 5 hari sekali. Makanya ketika wajar Bapak Ibu ketika beli sayuran, ya timun atau misalkan kacang panjang itu kalau bisa dicuci dulu secara bersih karena takutnya ada residu Nah, itu yang pestisida menarik atau tuh, apa yang pestisida ya. menempel Itu yang tidak menarik. disterilkan. Terus juga kalau untuk tanaman melon sekarang ini perkembangannya dia bukan hanya jenis melon yang biasa Pak ya. Yang kita buka belah terus warna hijau aja udah cukup gitu. Tapi ada juga yang
warnanya oranye, terus juga warnanya emas gitu. Dan semakin menarik lah itu. Nah, ini yang apa ketika Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan apa pelaku agribisnis seperti ini, wah ini pikirannya udah sangat besar sekali pastinya karena memang modal yang dikeluarkan juga apa tidak hanya 10-20 juta bahkan mungkin bisa puluhan juta gitu untuk produksi tanaman ini. Nah, ketika mereka ini sudah bisa apa kena artinya bisa Bapak Ibu kenalkan tentang manfaat dan katalis pada tanaman kukurbitase ini dia tidak akan sungkan, tidak akan segan lagi apa produk apapun yang penting bisa hasil produksinya bisa bagus karena profitnya setelah panen ini seperti tadi Pak Sahat bilang itu tertutup ya biaya produksinya itu tertutup dengan prediksi hasil panennya. Nah, ini Ya, jadi peluang sebetulnya. ya, jadi lebih besar lah. Nah, cuma yang menarik adalah ternyata dengan menggunakan plant katalis, pestisida jadi tidak diperlukan lagi ya. Sampai total tidak dipakai lagi. Apa yang membuat itu bisa menggantikan, Pak, tanpa pestisida lagi sama sekali? Tadi saya lihat daripada perbandingan itu. Iya. Jadi memang keunikannya kita dari plat katalis ini kan apa kandungannya itu mirip dengan deterjen, Pak. Berapa Hmm. literasi mengenai deterjen ini sampai dengan penelitian itu dia bisa mencuci, membersihkan bahkan sebagai pestisida apa organik yang sering digunakan oleh petani-petani organik. Dia sifatnya ini apa sifat lemaknya mencuci apa dari kotoran-kotoran hama itu. Terus juga dia apa bisa melapisi lapisan untuk apa menolak hama-hama tertentu gitu. Jadi keunikannya dari plant katalis itu apa kandungan nutrisinya, terus kedua sifat fisiknya. Itu sifat fisiknya ini yang membuat apa bersentuhan langsung dengan hama-hama itu tadi sehingga ada yang tidak tertarik, bahkan yang sudah ada di situ jadi hilang, jadi tercuci gitu. Apalagi wanginya ini tidak disukai oleh apa hama atau penyakit. Udah semakin lama semakin menjauh. Nah, Oke. ini sebetulnya tidak ada apa bukan pestisida, tapi karena memang sifat fisiknya ini yang bermanfaat untuk menolak sama penyakit ini gitu. Nah, Jadi ini yang keuntungannya dari plant katalis. ya, itu yang mesti dicatat ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Jadi kalau ditanya ini nggak pakai pestisida lagi loh, dengan tanaman kurbitrase ini. Nah, Bapak Ibu harus jawab seperti tadi. Ya, karena bentuk fisiknya, kemudian juga aromanya yang membuat hama itu tidak mau untuk mendekat. Begitu ya maksudnya ya, Pak Jayadi ya. Iya, baik, Pak. Nah, mantap, mantap. Silakan, siapa tadi ada yang mau nanya kayaknya ya? Pak Dani, ada yang bertanya, ada yang mungkin mau buka kamera, silakan. Ada pertanyaan kah? Apakah masih ada yang bingung? Ya, siapa mau bertanya? Ini Pak Mulyati mau Pak Mulyati, betul mau bertanya Pak? Enggak ya? Oke. Suaranya masih di mute Pak. Suaranya masih di mute. Apa namanya? Coba di mic-nya karena nggak kedengeran suaranya. Ya, Nah, halo. silakan. Ya, Begini, Pak. Saya dengan mau Bapak bertanya pada Bapak siapa ini tanaman Pak? timunnya. Pak Ah, siapa nih? Pak. Kalau tanaman timur, umur berapa panennya dan sampai habis panen berapa hari, Pak? Eh, Halo? bisa bisa diulang Pak? Bisa diulang pertanyaannya. Masalah tanaman timun. Oke. Ya, Ah, umur panen pertamanya berapa hari dan sampai habis panennya berapa hari, Pak? Habis panen itu maksudnya mau ditanam lagi begitu Pak ya? Artinya panen habis. Oh, panen habis. Ya. Oke. Dengan Bapak siapa Pak? Maaf Pak. Ini pengganti Mulyati Marung, Pak Pak Marum. Marung Oke. Dari mana Pak? Boleh tahu Pak? dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Ya, Nah, Tarakan. dari Tarakan Pak Jayadi nih bertanya nih, berapa lama sih dari masa panennya dan dari hasil panen eh, apa namanya bisa selesai semuanya itu? Mungkin Pak Jayadi paham. Silakan. Ya.
Baik, terima kasih Pak Maruf. Salam buat keluarga di rumah. Jadi Salam. kalau untuk timun sendiri ada beberapa varietas ya Pak. Ada banyak jenisnya. Yang beredar sekarang itu dari timun mini yang dia bentuknya kecil-kecil itu ukuran 15 mungkin sampai 20 gram. Terus ada juga yang timun sedang itu untuk lalap ya. Ada juga yang lebih besar lagi itu bisa sampai 30 cm untuk acar ya. Ya, jadi ini disesuaikan. Tapi kalau kalau dulu mungkin tanamannya itu aja gitu, buahnya itu aja. Ditunggu dari mulai dia kecil sampai dia membesar. Nah, tapi kalau sekarang sudah ada khusus tanaman yang kecil dia untuk timun mini itu untuk lalap. Terus juga ada yang versi sedangnya dia juga untuk lalap dan acar, dan ada juga yang lebih besar itu memang khusus untuk acar. Ya, rata-rata untuk tanaman hortikultura itu dia mulai masuk ke masa generatif di pembungaan itu 45 sampai 50 hari, Pak. Jadi tergantung dari ketinggian tempat juga, tergantung dari suhunya. Semakin suhunya semakin panas, ya, itu 30 hari, ya bahkan sampai 28 hari aja sudah ada yang sudah bisa berbunga. Ya, tapi kalau untuk mulai masuk ke dataran tinggi, ya semakin tinggi suhu ini kan dia umurnya semakin bertambah. Naik 1 meter permukaan di atas permukaan laut itu umurnya bisa semakin bertambah 1 hari. Nah, jadi umurnya akan semakin panjang ketika Bapak Ibu berada di posisi menetas gitu. Jadi mungkin di 40 hari atau misalkan 38 hari dia baru mulai masuk masuk ke fase generatifnya itu. Sedangkan kalau umur panennya ya, pengalaman saya di timun yang bisa dirawat dengan baik itu saya pernah sampai 28 kali petik ya tanaman timun. Pendapatnya. 28 kali petik gitu. Itu sudah sampai bosan petaninya itu, jadi akhirnya dibongkar aja lah udah. Memang sudah mungkin mentok produksinya gitu. Jadi Jadi kurang tergantung lebih dari hampir iklimnya ya, sebulan. Pak. Iya, Iya, Pak. tergantung Kalau iklimnya, suhunya iklim dan dingin, perawatannya. lama ya, lama panennya, Pak. Ya, lama panennya. Tapi pengalaman petiknya ini Pak, petik Iya, iya. timun itu kan rata-rata 3 hari atau 2 hari sekali. Kalau nutrisinya bagus dia bisa 2 hari sekali petik gitu. Kalau mungkin di dataran tinggi mungkin bisa 3 atau sampai 4, 5 hari lah ya untuk metik buah timunnya itu. Tapi kan perkalian metiknya ini nih yang lebih banyak. Iya, Pak. Iya. Kalau misalnya satu periode tanam bisa sampai puluhan kali metik, wah luar biasa sekali itu uangnya. Hasil panennya pasti tinggi sekali itu, Pak. Begitu Pak Maru. Mungkin ada lagi, Ya, Pak. terima kasih, Pak. Oke, cukup ya Pak ya. Nah, Cukup. wah, oke, terima kasih. Berarti saya jadi mau bertanya nih Bang. Jadi kalau Silakan Pak Ivan. iklimnya dingin di dataran tinggi, begitu itu lebih lama untuk proses panennya. Maksudnya begitu? Iya Pak Ivan. Jadi memang proses tumbuh tanaman itu kan tidak terlepas dari proses fotosintesa ya, atau Ya, proses betul. kebutuhan tanaman akan terhadap paparan atau sinar matahari gitu. Nah, jadi ketika di suhu yang lebih hangat, terus paparan cahaya matahari yang lebih banyak, lebih ideal. Nah, ini memacu proses fotosintesis juga lebih baik gitu, lebih banyak dibanding dengan yang kurang cahaya. Karena umumnya kalau sudah dataran tinggi ya, itu proses penyinarannya tidak lama. Mungkin bisa ketemu matahari tinggi itu sekitar jam 9 jam 10, ya nanti jam 1 jam 2 sudah mulai redup lagi. Ya, ini salah satu faktor juga nih proses fotosintesisnya jadi tidak bisa begitu Maksimal. maksimal. Terus ketinggian tempat ini kan juga semakin dingin ya. Semakin dingin juga akhirnya banyak sel-sel yang banyak sel-sel yang tidak begitu luwes ya, tidak begitu halus untuk bisa memproduksi nutrisi atau unsur yang diserap gitu. Tapi ada juga memang beberapa karakteristik tanaman, apalagi dengan teknologi sekarang ini, setiap tanaman yang dikeluarkan oleh perusahaan atau breeder ini, dia sudah melalui levelnya, ada levelan dataran menengah ke bawah, ada untuk menengah ke atas. Jadi mana yang bisa diproduksi baik untuk di menengah ke atas atau menengah ke bawah. Seperti salah satunya mungkin Bapak Ibu tanam kalau di tanaman timun ini ya, atau tanaman melon ini rata-rata kan menengah ke bawah.
menengah ke atas. Termasuk semangka juga sama gitu. Rata-rata di menengah ke bawah dia bisa ideal ditanam gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang mungkin ada di greenhouse ya, beda lagi gitu. Itu nanti masuknya ke melon-melon yang melon emas yang untuk pasaran supermarket gitu, yang dia warnanya kuning emas itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin tahu seperti timun suri itu, cuman dia melon itu. Nah, melon emas. Nah, itu dia memang butuh suhu yang cukup tinggi juga gitu. Maaf, suhu yang cukup rendah gitu. Lebih dingin untuk bisa berproduksi. Makanya banyak sekali kumbung-kumbung atau greenhouse ini yang ada di pegunungan tuh Ya. dia produksi hidroponik melon itu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi banyak sekali variannya dari tanaman kukurbitacea ini yang bisa menghasilkan cuan gitu. Dan bagaimana rahasia produksinya ya tentunya dengan brand katalis. Segera diinformasikan, mungkin Bapak Ibu dan ada rekan-rekan atau mau mencoba sendiri, mau nanam melon di rumah, menanam semangka di rumah gitu. Nah, ini bisa buat memenuhin kebutuhan buah keluarga Pak Ivan. Begitu Pak. Mantap. Ya, saya juga tadi berpikir karena biasanya kan tumbuh tanaman-tanaman ini kan kalau kita ke daerah-daerah gunung gitu kan kelihatan tuh, wah, seger-seger gitu kan ya. Nah, tanaman apa kayak semangka begitu kan juga kelihatan seger-seger melon. Nah, ternyata tergantung itu juga ya apa namanya suhu tuh pengaruh juga ya ke apa suhu dingin atau suhu panas begitu tuh pengaruh juga ya tempat. Iya. Oke, oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Pak Widi ya? Oh, Pak Suyatno, silakan. Selamat sore, Pak Suyatno ya. Dengan Pak Suyatno mau bertanya? Halo, Pak. Belum kedengaran, Pak Dani. Halo, Pak Suyatno. Oke. Siapa yang mau bertanya? Halo, selamat sore. Oh, enggak. Ini Diana, enggak. Ya Pak Ivan. Oke, Mas Widi. Ya Pak Ivan. Selamat siang. Selamat siang. Eh, Mau tanya atau mau Tanya beli? Pak. Lihat sih. Oh, saya Kait mau nunggu belinya kapan? apa namanya melon yang kayak di greenhouse itu istilahnya apakah istilahnya tetap bisa dipakai aplikasi plan Catalyst seperti biasa atau kah dia istilahnya betul-betul organik gitu Pak Jayadi biasanya. Soalnya ada beberapa teman yang sekarang itu baru mengelola greenhouse tapi saya belum sempat eh, jalan menawarkan plan katalis itu karena masih bingung apakah masnya penggunaan plan katalis itu bisa di dalam masnya kayak bentuk ruangan yang tertutup seperti greenhouse seperti itu. Oke, berarti untuk terapan di Iya, greenhouse. Anggaplah untuk tumbuh tanaman sama ya, melon ya, melon. melon. Iya. Gimana? Belum dibuka, Mas Dedi? Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Widi. Daerah mana Pak Widi? Tinggal di mana Pak Widi? Jogja, Jogja. Oh, Jogja. Ya, saya cukup lama juga belusukan daerah Jogja sekitar 2013 sampai 2015 mungkin di sana. Cukup banyak juga Pak yang tanam kukurbitacea di daerah sana itu selain tanaman padi. Jadi Ya. kalau Jadi begitu, kalau banyak nih Pak Widi harusnya harus Ya bisa Pak. lebih gesit omsetnya itu. masih jadi besar nih kalau dikasih rahasianya nih. Ya Pak Ya, Ivan. ya apalagi tanaman melon kalau di sana itu udah bukan cuma di greenhouse saja tapi di tanaman Ya, sawah-sawah juga banyak. Ya Pak ya, semuanya ya ya. Pak Widi. Iya, Banyak. iya. Wah, ini di potensi sebetulnya nih. Tinggal kapan bisa melipir kan. Ya. Siap, Jadi siap. yang perlu digarisbawahi di tanaman dan katalis seperti saya sebutkan tadi di awal itu ada salah satunya hidroponik. Ya. Jadi Hmm. plant katalis ini untuk pencampuran media larutan memang tidak bisa. Ya. Tidak Hmm. bisa dicampurkan sebagai larutan seperti pengganti AB mix gitu apa yang lainnya dia tidak bisa tapi dia bisa digunakan itu tadi untuk dilakukan aplikasi pada saat penyemprotan
gitu, aplikasi penyemprotan ataupun misalkan pada saat di persiapan di kokopit gitu, maaf di media tanam pada saat pembibitan gitu. Jadi bisa digunakan untuk penyiapan ruang yang cukup baik gitu nutrisinya. Dan selanjutnya aplikasi tinggal di aplikasi penyemprotan gitu. Apalagi kalau untuk ini berhubungan dengan organik itu tadi gitu. Bisa lakukan pencegahan sambil memupuk melalui nutrisi mikro dengan plan katalis gitu. Jadi diaplikasikan mungkin 10 sampai 14 hari sekali atau 2 minggu sekali gitu disemprot dengan plan katalis. Jadi sehingga tidak langsung ke susu kita untuk menggunakan pestisida gitu. Pada saat apalagi di umbung ini kan juga tidak mungkin gitu secara ekstensif kita pakai penggunaan pestisida gitu. Jadi paling tidak kita gunakan dulu yang untuk mengendalikan. Ya salah satunya ini dengan plan katalis. Dan manfaat plan katalis ini selain ada kandungan P2O5-nya, itu kita punya kandungan natrium gitu. Nah, di mana kalau tanaman-tanaman hidroponik sering sekali ini ada masalah pemberian kalium pada campuran AB mix. Ini sulit sekali ketemu nutrisinya. Nah, tapi dengan adanya plant katalis yang mengandung natrium tadi dan kita aplikasikan disemprot setiap 10 sampai 2 minggu sekali ini, ya 10 hari sampai 14 hari sekali gitu maksudnya. Nah, natrium ini kan dia tidak menggantikan posisi kalium yang didapat dari nutrisi abemik. Ya. Nah, tapi natrium ini dia mensubstitusi perannya kalium. Jadi sehingga pemberian nutrisi yang dari luar larutan ini terlambat atau terhambat. Nah, plan katalis ini yang memberikan natrium atau menggantikan posisi peran kalium itu tadi. Sehingga proses pematangan proses pembungaan, pembuahan ya ini bisa tetap mudah mungkin lebih baik daripada tidak menggunakan plan katalis. Optimisnya saya seperti itu, Pak. Insya Allah bisa lebih baik lagi. Oke, oke. Gitu, Pak Widi. Siap, Pak Jayadi. Terima kasih informasinya. Cukup, Ya, Mas Widi? Cukup, Pak. Tambah lagi lah pertanyaannya. Jadi kuncinya itu ada di natrium itu, Pak. Itu ada kendala pasti dari larutan yang dikasih di cairan tandon itu selalu ada masalah itu di situ. Nah, kuncinya ini plan katalis ini menjaga tanaman tidak rusak pada saat ada masalah di tandon larutan dan juga justru malah meningkatkan hasilnya. Hasil buah melonnya itu tadi, Pak Widi. Memang mungkin selama ini yang jadi kendala mungkin teman saya itu memang dia merasa bahwa buahnya itu tidak bisa maksimal gitu Pak Jayadi. Yang saya amati Mas Emil, saya memang belum masuk ke plan katalisnya, tapi saya mengamati karena baru sekitar 6 bulan yang lalu istilahnya proses pemakaian dari greenhouse tersebut. Jadi saya lihat kok hasilnya walaupun rasanya mungkin lebih enak, tapi belum dari istilahnya buahnya itu belum bisa maksimal dari sisi besarnya ataupun ukuran yang bobotnya ya, masih kecil-kecil istilah seperti itu. Langsung. Iya, Pak. Silakan diberikan informasikan. Ya, dites lah, dicoba. Itu peluang pertama, Mas Widi. Oke, thank you. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Waktunya masih ada waktu, maksud saya ya. Masih ada waktu. Ada. Jadi kesimpulannya nih tanaman kurbitase ini sangat-sangat baik sekali dengan terapan plan katalis ya, mengoptimalkan pertumbuhan dan juga hasil buah yang lebih baik, bahkan lebih efisien. Itu ya gambarannya. Yang penting adalah pemakaiannya tepat. Kalau Bapak Ibu nanti ingin bertanya lebih banyak, nanti bisa diberikan materinya begitu ya. Kalau memang dibutuhkan, tapi nanti Bapak Ibu bisa tanya masing-masing di wilayah masing-masing. Ya. Oke. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya kira cukup ya. Pak Jayadi cukup? Ada lagi mau disampaikan? Sementara cukup Pak. Nanti bisa dilanjutkan mungkin di grup. Nggak apa-apa kalau mungkin sekarang lupa atau malu bertanya Pak. Silakan biasanya begitu. Masih bingung-bingung ya.
Oke, Baik. kalau begitu Ya, Pak. kita kasih Pak applause dulu Irfan, untuk Pak Jayadi. Pak, Oke. ada yang mau tanya Oh, itu, ada. Pak. Ya, mau bertanya. Dari tadi saya dari tunggu. Bali Pak Irfan. Ya, Tadi Bu Win. masuknya terlambat. Oke, Hmm. ya gimana Bu? Ada yang mau ditanya Bu Win? Iya, apa? Nggak buka video, maaf sinyalnya gini Mhm. lemah. Eh, Pak Irfan, itu tadi tentang melon, Ya, apa namanya? Kalau untuk rumah tangga, maksudnya kalau di perkotaan gitu ditanam, misalnya kan punya lantai 3 tuh cuman kayak atap, nggak ada atapnya gitu, nanem di atasnya tuh gimana kira-kira? Cocok nggak gitu? wah, Tidak. itu kan tanaman merambat ya. Nggak tahu Pak Jayadi. Itu bukan tanaman rumah kayaknya. Udah itu aja Bu Widi pertanyaannya. Bu Win. Oh, Bu Windari. Ya. Siap, iya. Oh ya. Ya, jadi tanaman ini memang bentuknya banyak Bu, macam-macam sekali. Jadi disesuaikan aja. Termasuk melon sendiri ya kalau untuk pekarangan saya suka apa lihat juga gitu dia hanya sebesar apa piring kecil itu aja ya itu bisa gitu jadi di tanaman dirambatkan di pagar-pagar halaman. Saya kira itu buah markisa tapi kok markisa lebih besar ternyata itu tanaman melon yang sengaja dipelihara gitu Bu. Ya pelihara banyak. Jadi memang ada salah satu apa ya kunci dari bertani melon ini. Dia kalau misalnya buah itu sangat banyak sekali, Bu. Sama seperti semangka itu bunga dan bakal buahnya itu sangat banyak sekali. Tapi yang bisa apa Bapak Ibu hasilkan itu hanya satu. Gitu. Jadi tidak semuanya bunga dan buah itu dipelihara gitu. Justru malah kalau semakin dipelihara semua, nanti buahnya tidak akan besar. Nah, ini salah satu kuncinya kalau Bapak Ibu yang mau pelihara di rumah, mau tanam melon, cukup makan satu dah, misalnya kenyang gitu. Udah pelihara aja semuanya banyak-banyak, sekaligus untuk mempercantik pekarangan misalkan. Nah, nanti dengan cara medianya menggunakan polybag atau pot gitu, dilancarin, ya dijadikan apa untuk kerambatan tanaman melon. Atau juga bisa digunakan nanti untuk tanaman yang lainnya, begitu, Ibu apa? Wulandari, Bu Ibu Windari. Windari, iya. Oke. Gitu, Bu. Ternyata bisa Bu. Silakan nanti coba dicoba ya. Iya, Pak, saya mau menarik sekali, keren banget deh. Makasih. Iya. Nah, Pak, saya mau tanya nih, Pak. Silakan. Pak J yang Mbak Ivan nih. Kan sekarang lagi trennya itu dia per paket, Pak. Jadi bibit dikasih, pupuk dikasih. Jadi satu paket itu kayak modelnya kayak tubulan pot lah, kayak hidroponik itu. Itu dia jualnya sepaket. Apakah bisa gitu, Pak J? Jadi bibitnya sudah disediain sama kita, ya kan? Pupuknya sudah pakai plain katalis, sudah diatur nih, dikasih resepnya. Itu lagi tren gitu. Itu gimana Pak J? Kapan dulu mungkin soal Saya nggak paham selling. itu. Nggak paham ya? Jadi Nah, di komunitas-komunitas sekarang tuh banyak hidroponik itu yang dia menjualnya itu paketan Pak. Jadi mulai dari bibitnya itu dikasih. Nah, apakah mitra misalnya menemukan satu bibit yang baik nih Pak Ivan? Menemukan bibit yang baik dan dia sudah mentes dan hasilnya baik, itu bisa nggak tuh dijadiin bisnis gitu Pak Ivan? itu proses pembibitan berarti pembuatan bibit pakai pelan katalis. Pak Jayadi prosesnya yang tahu. Jadi memang banyak sekali Bapak Ibu yang sekarang apa sudah berhasil di satu usaha di hidroponik ya. Akhirnya pengalamannya itu dia bagi gitu ke teman-teman yang lain. Jadi buat teman-teman yang sering sekali pada datang ke lokasi farmnya, ya itu banyak yang belajar, pengen tahu, akhirnya sampai meminta rekomendasi apa sih bibit yang pas, bibit yang cocok, terus kalau bisa dipaketkan semua. Jadi saya tinggal pelihara gitu. Banyak banyak yang sudah menggunakan seperti itu gitu. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu bisa pelajari satu persatu nih. Nah, apa nutrisinya yang cocok untuk tanaman apa yang mau ditanam? Menanam melon misalnya, berapa kandungan unsur NPK-nya yang harus tersedia? Terus mau nanam semangka, berapa unsur NPK-nya yang harus tersedia? Sehingga nanti Bapak Ibu paham begitu. Oh, ternyata tanaman saya musim pertama harus saya kasih urea atau NPK-nya sekian.
nanti di minggu kesekian, minggu kedua misalnya untuk pemupukan susulan harus diberikan seberapa banyak atau sekian gitu. Jadi itu kita sudah tahu. Dan berikutnya kondisi bibit gitu. Bibit sendiri kita bisa banyak sekali sekarang varian-variannya gitu, dari yang mulai inbrida terus ke hibrida itu sudah ada. Mana yang nanti yang cocok, yang pas, silakan dicoba sendiri gitu. Karena pasti beda tempat, beda perlakuan akan beda juga hasilnya gitu. Nah, usahakan kalau saya sih lebih cenderung itu, bahkan dapatnya malah lebih banyak ketimbang Bapak Ibu beli paket ya. Misalnya paket 20 atau 50 ribu nih udah lengkap sama pupuknya, sama benihnya gitu. Tapi ketika diaplikasikan pasti kok ada beda apa gitu. Akhirnya di situ ada mentok informasi. Beda ketika Bapak Ibu bisa mencari sendiri, mengeksplorasi sendiri untuk tanamannya, sehingga nanti ketika ada kelemahan dan kekurangannya Bapak Ibu lebih mudah menutupinya atau memperbaikinya begitu. Jadi di dalam peran ini kalau misalnya memang sudah terlanjur apa menggunakan atau mencoba mitra dengan kerjasama dengan pihak lain ya, karena memang ada juga memang petani melon atau misalkan petani terutama sih banyak di melon ya yang kerjasama greenhouse kerjasama produksi gitu. Kalau di daerah Serang Banten ini banyak nih yang produksi melon-melon untuk suplai pasar-pasar supermarket di Jakarta, termasuk toko-toko buah. Ya, dia perusahaannya satu, dia kerjasama bermitra sama beberapa petani untuk memproduksi melon dan beberapa jenis melon, varian melon. Nah, ini kita nanti bisa masuknya apa? Ya salah satunya mengenalkan keunggulannya Plant Catalyst ini, bagaimana manfaatnya dan keuntungannya apa gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini dia masih bisa bersubstitusi dengan pertanian organik maupun termasuk yang hidroponik gitu. Atau memang Ibu Wilandri mau budidaya di karangan rumahnya, ini tidak masalah, tidak memberikan efek yang kurang baik untuk ke tubuh kita atau ke putra-putrinya nanti di rumah. Begitu mungkin. Oke, cukup ya. Ya, cukup. Oke. Baik, rasanya sudah jam 3 lewat dan waktunya juga teman-teman yang beragama Muslim untuk melakukan sholat asar ya. Nah, oleh sebab itu kita sudahi saja acara kita. Jadi teman-teman semuanya, saya berharap apa yang sudah disampaikan memberikan satu inspirasi untuk lebih banyak lagi mensosialisasikan Plant Catalyst. Ya, mudah-mudahan Plant Catalyst Anda punya stoknya. Jangan ngomel-ngomel kalau memang PS020 ya. Ya kenapa kalau pas lagi ada nggak diborong? Ya, udah habis baru ditanya. Ya, kemungkinan mudah-mudahan bulan Mei akan ada lagi. Mudah-mudahan, nah, waktunya saya belum bisa tahu kapan ya. Tapi secepatnya kita akan coba usahakan produksi lagi. Nah, kalau udah ada produksi dan lihat peluangnya, jangan tunda lama-lama. Segera langsung beli. Ya jangan tunggu antar aja lah masih ada, masih ada. Kalau udah kehabisan, Anda tanya, ya itu karena tidak mudah bagi kami perusahaan menyediakan setiap saat. Ini sekali produksi itu tentunya tidak bisa produksinya terus menerus, nggak bisa. Sekali produksi sekian ribu, udah habis itu ditunggu sampai kapan habisnya. Ya, jadi itu saja pesan saya. Dan buat Bapak Ibu semuanya yang akan memasuki Hari Raya Lebaran nanti, ya, selamat bersilaturahmi bersama keluarga. Hati-hati di jalan bagi yang mau mudik, ya. Jaga kesehatan supaya semuanya selamat, semuanya happy bersama keluarga kumpul, ya. Dan jangan lupa kembali ke tempatnya masing-masing. Dan jangan lupa dimanapun Anda berada, Anda terus berpromosikan CNI Quality of Life, ya. CNI itu tetap memberikan satu kualitas kehidupan baik secara kesehatan, baik juga secara income kita. Setuju? Ya. Thank you, Pak Jayadi. Thank you, Mas Dani. Saya kira cukup. Ya. Selamat berpuasa nanti. Kasih. Waktunya nanti. Selamat sore. Sukses buat Anda semuanya. Thank you. Terima kasih Pak Ipan, Pak Jayadi. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sampai berjumpa di jilid kedua dan seterusnya ya. Terima kasih atas waktunya. Dan yang menjalankan puasa, tetap semangat. 3 jam lagi. Terima kasih Pak Ipan. Yuk, baik Bu. Ya, sama-sama. Akhiri Bu ya. Ya. 3, 2, 1. Terima kasih Pak Ipan, Bro Denny. Yuk Bro.
Sama-sama. Oke. Ayo Bu Ida, wah Bu Ida lagi di mana tuh? Di perjalanan. Salam kenal Pak Jayadi. Kenal Bu. Nah, oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri 5, 4, 3, 2. Dadah. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf lahir batin. Sampai raya. Nggak bisa N-nya. Nggak bisa N ya.